capek. Aku cinta bumi. Halo sahabat penjelajah, tahukah kamu, dugong adalah salah satu mamalia laut paling unik di dunia. Mereka terlihat tenang, lembut, dan bergerak perlahan di laut dangkal tropis. Tetapi, di balik sifatnya yang damai, dugong memiliki banyak fakta luar biasa yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Yuk, kita mengenal dugong lebih dalam. Banyak orang mengira dugong adalah ikan besar. Padahal, dugong adalah mamalia laut. Artinya, bernafas dengan paru-paru, melahirkan anak, menyusui anaknya, berdarah panas. Karena menggunakan paru-paru, dugong harus naik ke permukaan air untuk mengambil nafas. Tahukah teman, dugong ternyata masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan gajah. Walaupun satu hidup di darat dan satu hidup di laut, para ilmuwan menemukan bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang mirip dari jutaan tahun lalu. Karena itu, dugong memiliki beberapa ciri yang sama seperti kulitnya tebal, tubuhnya besar, bibir yang kuat, dan gerakan yang lambat. Dugong termasuk kelompok hewan Sirenia. Saat ini, dugong adalah satu-satunya spesies dugong yang masih bertahan hidup di dunia. Dugong sering disebut sapi laut karena mereka suka makan terus-menerus seperti sapi di padang rumput. Bedanya, rumput yang dimakan dugong adalah lamun, yaitu tumbuhan laut yang hidup di dasar laut dangkal. Seekor dugong dewasa bisa memakan lamun dalam jumlah yang sangat banyak setiap hari. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencari makan di dasar laut. Karena itu, mereka sangat penting bagi kesehatan padang lamun. Mulut dugong sangat unik. Bibir bagian atas mereka kuat dan fleksibel. Bibir ini digunakan untuk menggali dasar laut, mencabut lamun, dan memilih tumbuhan yang paling lembut. Saat makan, dugong sering meninggalkan jejak panjang di dasar laut. Saat dugong memakan lamun tua, lamun baru bisa tumbuh lebih segar. Ini akan membuat padang lamun tetap sehat. Padang lamun penting bagi banyak hewan laut seperti penyu, ikan kecil, kepiting, dan udang. Karena itu, dugong disebut penjaga padang lamun di lautan. Dugong sangat suka laut dangkal. Makanya, dugong sangat jarang hidup di laut dalam. Mereka lebih suka mencari perairan yang dangkal, teluk yang tenang, dan pesisir yang hangat. Karena lamun akan tumbuh lebih banyak di daerah yang dangkal. Walaupun harus bernafas di permukaan, ternyata dugong bisa menahan nafas cukup lama. Biasanya mereka naik ke permukaan setiap beberapa menit. Namun saat beristirahat, mereka bisa bertahan lebih lama di bawah air. Dugong juga tidur seperti mamalia lain. Mereka tidur di dalam air sambil sesekali naik ke permukaan untuk bernafas.
Tidurnya tidak terlalu lama sekaligus. Dugong bukan termasuk hewan yang bergerak cepat. Mereka berenang perlahan dan lembut. Gerakannya terlihat damai, seperti melayang di laut. Dugong hampir tidak pernah menyerang manusia. Mereka termasuk hewan pemalu, tenang, dan tidak suka konflik. Jika terganggu, dugong biasanya memilih berenang menjauh. Dugong bisa hidup puluhan tahun lamanya. Beberapa dugong diperkirakan dapat hidup hingga sekitar 70 tahun jika lingkungan mereka aman. Anak dugong sangat dekat dengan induknya. Karena induk dugong biasanya akan melahirkan satu anak. Anak dugong akan selalu berenang dekat induknya untuk mendapat perlindungan, menyusu, dan belajar berenang. Maka hubungan induk dan anak dugong sangat kuat. Karena mamalia, dugong menyusui anaknya menggunakan susu. Anak dugong menyusui sambil berenang di dekat sirip induknya. Walaupun tubuhnya terlihat licin, ternyata tubuh dugong memiliki sedikit rambut halus. Rambut ini membantu mereka merasakan lingkungan sekitar. Dan kulit dugong yang cukup tegal dan kuat, warnanya biasanya berwarna abu-abu, abu kecoklatan. Kulit tebal ini membantu melindungi tubuh mereka di laut. Ternyata, dugong jantan dewasa bisa memiliki gading kecil yang muncul dari mulutnya. Gading ini sebenarnya adalah gigi depan yang tumbuh keluar. Wah, ternyata sangat mirip ya dengan gajah. Walaupun tidak memiliki telinga besar, dugong dapat mendengar suara di dalam air dengan cukup baik. Dan dugong juga bisa mengeluarkan suara kecil seperti siulan, dengusan, dan bunyi lembut. Suara ini digunakan untuk berkomunikasi dengan dugong yang lain. Dulu, para pelaut sering mengira dugong adalah putri duyung. Saat muncul di permukaan sambil menggendong anaknya, bentuk dugong dari kejauhan terlihat seperti manusia. Dari sinilah muncul banyak cerita tentang putri duyung. Dugong tidak hidup di semua laut dunia. Mereka hanya hidup di wilayah yang hangat, seperti di Indonesia, Australia, Thailand, dan Filipina. Indonesia adalah salah satu rumah penting bagi dugong. Beberapa wilayah yang menjadi habitat dugong memiliki padang lamun yang luas, dan salah satunya adalah Indonesia. Dugong sangat sensitif terhadap kerusakan laut. Jika laut tercemar, lamun akan mati. Maka dugong kehilangan makanannya dan habitat rusak. Karena itu, dugong sangat bergantung pada laut yang sehat. Dugong terancam punah, teman. Jumlah dugong semakin berkurang karena adanya sampah laut, jaring ikan, banyaknya kapal yang cepat, perburuan liar, dan rusaknya habitat. Karena itu, sekarang dugong termasuk hewan yang dilindungi. Karena sering naik ke permukaan, dugong bisa terluka oleh perahu. Karena dugong kadang tertabrak oleh baling-baling kapal.
luka seperti ini bisa sangat berbahaya. Dugong membutuhkan waktu lama untuk berkembang biak. Berkembang biaknya cukup sangat lambat. Induk biasanya hanya melahirkan satu anak dalam waktu yang lama. Karena itu, jumlah dugong sulit bertambah cepat. Dugong adalah hewan penting bagi ekosistem. Tanpa dugong, padang lamun bisa berubah dan keseimbangan ekosistem laut terganggu. Dugong membantu laut tetap sehat. Dan beberapa fakta yang paling menakjubkan tentang dugong adalah ternyata dugong adalah mamalia laut pemakan tumbuhan. Dia kerabat jauhnya gajah. Bisa hidup puluhan tahun, membantu menjaga padang lamun, dan menginspirasi legenda Putri Duyung. Sahabat penjelajah, dugong mungkin tidak seterkenal hiu atau paus, tetapi mereka adalah salah satu makhluk laut paling lembut dan paling penting bagi ekosistem laut. Mereka menjaga padang lamun, membantu laut tetap sehat, dan hidup damai di lautan tropis. Karena itu, kita harus menjaga laut tetap bersih agar dugong bisa terus berenang aman di rumahnya. Sampai jumpa di petualangan ensiklopedia berikutnya.